Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya bisa berjumpa lagi bersama kami, tentunya di program Ayo Sehat dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Hari ini pemirsa Ayo Sehat memiliki tema yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu seputar gangguan saluran cerna bagian bawah. Nah, pasti pemirsa pernah dengar, tapi sebenarnya apa saja sih yang termasuk gangguan pencernaan bagian bawah itu? Ikuti terus pembahasannya bersama Dr. Arif Faryal Syam, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit lambung dan juga pencernaan. Tapi sebelumnya tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sudah seharusnya terus kita jaga. Tidak hanya kebersihannya, namun juga kadar toleransi yang masuk ke dalam tubuh harus selalu diperhatikan. Hal ini agar kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti wasir atau sembelit dan juga penyakit lainnya yang diakibatkan karena saluran pencernaan yang tidak terjaga. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Ayo Sehat, menjaga kesehatan tubuh tentunya tidak hanya pada bagian luar tubuh saja, namun kesehatan pada bagian dalam tubuh juga harus tetap kita jaga. Salah satu cara untuk menjaga bagian dalam tubuh kita adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti saluran pencernaan yang kurang terjaga, tentunya dapat menyebabkan penyakit muncul. Tidak hanya pada bagian dalam tubuh kita, namun hal ini juga akan mengganggu kesehatan pada bagian luar tubuh kita. Salah satu penyakit dari saluran pencernaan yang kurang terjaga kesehatannya adalah wasir. Saat ini masih banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa wasir disebabkan oleh asupan makanan yang pedas. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan pedas dapat mengakibatkan seseorang mengalami diare berkepanjangan hingga berubah menjadi wasir. Selain wasir, penyakit yang sering dialami akibat kurangnya menjaga kesehatan saluran pencernaan yaitu sembelit. Sembelit atau sulit buang air besar umumnya disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap asupan makanan yang kita konsumsi. Makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan akan sangat membantu tubuh kita guna terhindar dari wasir atau sulit buang air besar. Selain kedua penyakit wasir dan sembelit, masih terdapat beberapa penyakit lainnya yang disebabkan karena kurangnya perhatian kita terhadap kesehatan saluran pencernaan. Dan tentunya, penyakit ini tidak hanya mengganggu kehidupan kita saja, namun juga dapat menyebabkan kematian. Nah, pemirsa Ayo Sehat, ayo mulai saat ini perhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita guna menjaga kesehatan bagian dalam dan bagian luar tubuh kita. Pemirsa, sudah bersama saya di studio Dr. Ari, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Ari dan juga seluruh kru yang bertugas di studio pada pagi hari ini sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Oke, Dr. Ari, sebenarnya mungkin pertama-tama ini kita sudah menyiapkan gambar, betul. Tapi bisa dijelaskan dulu nih kepada pemirsa mungkin apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gangguan saluran cerna bagian bawah. Jadi kita kalau lihat dari gambar ini ya, kita bicara soal apa sih saluran cerna itu gitu ya, saluran cerna bawah ini yang kita fokus ke saluran cerna bawah. Jadi mulainya itu ada di daerah bawah dari usus 12 jari yang kita bilang ligamentum trace. Nah kemudian ini turun nih usus halus nih semua nih. Jadi memang yang paling panjang daripada saluran pencerna kita ini kita bilang usus halus. Nah kemudian dari usus halus ini akan bermuara di pertama ini di daerah yang kita bilang usus besar. Ini masuk dari usus besar. Ini yang kita bilang cecum. Nah, di sini ada muara daripada usus buntu kita bilang atau appendix ya. Makanya kalau orang radang usus buntu itu adanya di perut kanan bawah karena lokasinya di sini. Nah, kemudian ini struktur dari usus besar atau kolon ya. Nah, struktur usus besar ini bahagian yang naik kita bilang, yang usus besar naik atau kolon ascendens. Nah, kemudian ini yang mendatar atau transversum. Nah, ini yang turun descendens.
dan kemudian ini yang kita bilang poros usus atau rektum, dan ini anus dan keluar. Jadi ini yang bahagian daripada struktur saluran cerna bawah, begitu. Oke, baik. Nah, Dok, mungkin kan tadi di paket sudah dijelaskan beberapa penyebab adanya gangguan cerna bagian bawah adalah kurangnya makan sayur. Iya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih ke pemirsa penyebab-penyebab lainnya, dan mungkin kira-kira apa sih gejala yang muncul ya saat kira-kira sudah mulai sakit di bagian bawah. Ya, oke. Jadi ini kita misalnya bicara soal sayur itu pentingnya tuh di mana sih gitu. Jadi sejatinya ini makanan ini ya tentu dari mulut ya, kemudian kerongkongan, ke lambung, usus 12 jari masuk di sini, ada proses penyerapan makanan di sini. Nah, setelah proses penyerapan makanan ini kan makanan akan dikeluarkan di usus besar. Nah, untuk untuk kotoran bergerak ini di usus besar ini dia perlu 3 hal sebenarnya. Jadi pertama serat, unsur serat, kemudian unsur minum, air, dan bergerak. Jadi feses kita, kotoran kita ini bisa terus dia akan naik, kemudian mendatar dan turun. Ini 3 hal tadi, termasuk dari serat tadi. Nah, sekarang bagaimana nih kalau kita kurang serat? Ya tentu kotoran ini menjadi agak susah untuk bergeraknya di usus besar ini. Baik. Karena di posisi ini perlu tadi 3 hal tadi. Lain kalau di usus halus dia gerak cepat ini. Ini memang yang Maha Kuasa menciptakan hal tersebut begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau di sini butuh 3 hal tadi, perlu air, perlu sayur-sayuran, dan perlu bergerak untuk bisa memindahkan feses ini turun ke bawah sampai kita keluarkan pagi hari misalnya seperti itu. Baik. Berarti memang dibutuhkan serat, air, dan juga ini untuk membantu kotoran ya, berarti ya, Dok, betul. ya. Nah, bicara soal gejala umum Dok, gejala umum saat mungkin seseorang sudah mulai merasakan adanya sakit, itu seperti apa? Tapi kita harus tahan dulu nih Dok. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa jangan beranjak dulu, karena Ayah Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Ari. Nah, dokter, kita melanjutkan pembahasan kita soal gangguan pencernaan saluran bawah. Nah, selanjutnya, kira-kira penyebab dan juga gejala umum yang mungkin terjadi ya pada seseorang saat mengalami gangguan pencernaan bagian bawah itu apa, Dok? Ya, jadi memang gejala utama ya pasien-pasien dengan masalah saluran cerna bawah itu adalah nyeri perut, nyeri perut ya. Nah, nyeri perut itu kita juga mesti deskripsikan di mana lokasi dari nyeri perut tersebut. Yang seperti tadi yang saya bilang umum itu nyeri di daerah perut kanan bawah. Yang lokasinya appendix tadi, lokasi usus buntu. Nah, itu kalau dia memang nyeri tekan di situ, kemudian bergerak pun sakit, apalagi disertai dengan demam, maka itu bilang kemungkinan dia appendicitis ya. Kemudian nyeri perut misalnya di perut kiri, di perut tadi perut kanan sebelah kiri. Nah, sebelah kiri bawah ini bisa ada usus besar di situ. Nah, yang kita bilang peradangan usus besar atau kolitis misalnya. Nyeri perut juga disertai bisa dengan demam. Nah, kemudian hal yang lain juga biasanya pasien itu juga merasakan kembung di bawah. Kembung ini kenapa? Karena secara memang terus-menerus ya, bega, tidak nyaman gitu, tapi di perut bawah. Itu juga karena berhubungan dengan gangguan pencernaan yang terjadi. Jadi bisa yang kita bilang adanya gangguan penyerapan atau yang kita bilang maldigesti, itu juga gangguannya seperti itu. Nah, gejala-gejala lain yang bisa muncul tentu berhubungan dengan pola buang air besarnya. Nah, tadi kalau dia ini karena suatu infeksi misalnya usus, baik itu usus halus, karena usus halus juga bagian dari saluran cerna bawah, atau usus besar tadi yang saya sebutkan. Kalau dia misalnya mengalami suatu peradangan, maka apa yang terjadi misalnya diare. Nah, pasiennya diare, mencret gitu ya. Mencret. Nah, kalau atau juga sebaliknya, bisa juga ini karena tadi yang saya bilang karena kurang serat, misalnya kurang minum atau kurang bergerak, akhirnya terjadi buang air besarnya menjadi keras atau defekasi atau konstipasi atau sembelit, orang bilang awam gitu, sembelit. Itu dia tadi. Jadi ini hal-hal yang bisa muncul atau gejala yang bisa timbul akibat gangguan di saluran cerna bawah. Dan yang paling ekstrimnya tentu perdarahan. Nah, perdarahan bisa tadi kan dari bawah, misalnya karena di anus itu karena perdarahan dari ambeyennya, hemoroid ya, orang bilang hemoroid atau ambeien. Nah, kemudian bisa perdarahan karena memang ada suatu peradangan atau luka ya, peradangan itu bisa peradangan karena infeksi atau non infeksi misalnya. Nah, kemudian apa sih hal lain yang bisa pasien itu berdarah? Ada polip. Ya, polip ini kan apa yang kita bilang benjolan ya, tumor jinak. Nah, kemudian apa yang lebih karena ini lagi ya,
tumor ganas atau kanker usus besar, itu pun juga perdarahan gejalanya. Jadi ini hal-hal yang memang bisa muncul pada pasien-pasien kita yang datang dengan mengeluhkan keluhan-keluhan akibat atau karena ada permasalahan di saluran cerna bawahnya gitu. Baik. Berarti memang kalau sudah muncul gejala-gejala seperti itu baiknya langsung memeriksakan ke dokter ya? Betul, jadi mesti diperhatikan. Kadang-kadang begini, pasien-pasien merasa nyeri-nyeri perut biasa, bolak-balik mungkin dia beli obat warung ke dokter, enak, nanti kambuh lagi. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang harus diperhatikan. Jangan-jangan memang ada sesuatu penyakit yang sedang berlangsung pada si pasien tersebut. Sehingga kalau dia hanya mengobati diri sendiri, takutnya penyakitnya bertambah parah dan datang ke dokter sudah terlambat. Sering karena pasien-pasien dengan kanker usus besar itu sering datang terlambat kepada kami. Kenapa? Karena tadi karena ya udah biasa-biasa aja, atau mungkin bilang buang air besarnya berdarah, itu mungkin ambeien biasa, atau dia mencret, misalnya bolak-balik mencret, kasih obat, oke lah, let's say misalnya obat untuk penyetop anti diare deh, kan ada di warung tuh, dia beli enak, udah berhenti. Tapi mungkin dalam seminggu 2 minggu kambuh lagi. Nah, hal-hal yang seperti gini, hal-hal yang berulang ini yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat, dan sebaiknya masyarakat memang memeriksakan kepada dokter untuk dipastikan apa sih yang terjadi gitu di dalam saluran cerna bawahnya gitu loh. Baik. Nah, kalau bicara soal wasir dan juga sembelit, Dok, apakah ini benar bisa memicu kanker? Ya, jadi bukan memicu kanker, tapi gejalanya itu sama tadi yang saya bilang. Jadi pasien dengan ambeien gejalanya gejala buang air besar berdarah. Pasien dengan kanker buang air besar berdarah juga. Cuman misalnya begini, kalau pada pasien kanker usus besar bisa juga disertai dengan gangguan dari pola buang air besarnya. Bisa dia diare yang berulang kronik, kita bilang lebih dari 2 minggu dia diare kronik, atau bolak-balik kadang-kadang diare, kadang-kadang susah buang air besar atau konstipasi, itu pola defekasinya. Nah, satu hal lagi yang mesti diperhatikan, biasanya pada pasien-pasien dengan kecenderungan penyebabnya itu kanker mengalami berat badannya turun. Nah, berat badannya turun, pasiennya itu juga pucat misalnya, ya. Karena apa pucat? Ya mungkin karena juga ada perdarahan yang tersembunyi. Kadang-kadang pasien itu di awal mungkin nggak benar-benar kelihatan di fesesnya ada darah. Jadi bisa juga itu sebenarnya perdarahan tersembunyi. Jadi kalau kita periksakan di laboratorium, fesesnya baru kita temukan, ternyata ada darahnya. Tapi secara mikroskopik, jadi secara pemeriksaan laboratorium. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh masyarakat. Apabila tadi saya bilang ada BAB berdarah, jangan langsung membuat diagnosis sendiri. Ya ini ambeien, udah beli aja obat warung ambeien gitu. Jangan, karena mesti dipastiin dulu. Apalagi pada orang-orang yang umurnya sudah di atas 50 tahun. Nah, itu juga sudah warning tuh kalau dia mengalami perdarahan. Jangan-jangan ada sesuatu yang lebih serius gitu, bukan sekedar ambeien saja misalnya seperti itu. Nah, dokter, kita sudah menyiapkan grafik mengenai gangguan pencernaan bagian bawah ini yang bisa menyebabkan pendarahan. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan dokter berarti ya. Ini ada beberapa penyakit yang menyebabkan pendarahan pada saluran cerna bawah. Ada hemoroid, fisura ani, dan juga infeksi usus. Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau hemoroid itu kan sebenarnya pelebaran dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu sebenarnya di bagian bawah dari usus, di usus kita ini, poro usus kita itu banyak pembuluh darah di situ. Nah, karena tekanan berulang-ulang, karena feses keras tadi, atau kita sering mengedan, akhirnya pembuluh darah tersebut menjadi keluar. Tentu pembuluh darah ini menjadi keluar, kalau dia kena kotoran bisa berdarah. Nah, itu ada grading-gradingnya tuh ya, dari grade 1 sampai dengan grade 4 itu. Nah, kemudian yang sebelah sininya adalah fisura ani. Fisura ani juga sering. Pasien-pasien itu karena tadi juga sama, karena buang air besarnya keras, akhirnya apa yang terjadi? Dia menyebabkan perlukaan di bagian bawahnya itu tadi, fisura ani. Nah, biasanya dokter bisa menentukan tuh waktu pasien itu datang berobat, kita lakukan colok dubur istilahnya. Nah, waktu colok dubur saya bisa merasakan, oh ini fisura ani nih, oh ini ambeien misalnya. Bahkan kalau memang itu karena kanker, dan kankernya itu lokasinya hanya sekitar 10 cm dari lubang dubur, kita udah bisa juga pasti, oh ini ternyata ada kanker. Sudah bisa langsung didiagnosis. Betul, saya beberapa kali menemukan pasien-pasien itu, ternyata dengan pemeriksaan colok dubur saja kita udah bisa paling tidak memastikan dulu bahwa ini apakah ini fisura anika, atau ini karena hemoroid kah, atau ini kanker misalnya. Kalau memang tadi di bawah, memang untuk kepastiannya kita perlu lakukan teropong. Kolonoskopi, karena dengan teropong itu masuk kamera dengan jelas itu kelihatan apa yang
gambar yang menjadi penyebab itu. Nah, kalau yang di sebelah sini infeksi usus. Nah, jadi memang ada yang istilahnya infeksi usus yang bisa menyebabkan juga BAB-nya berdarah, yang kita bilang mejen atau disentri. Itu gejalanya memang buang air besarnya berdarah, perutnya mules, biasanya pasien seperti itu, dan ada lendir juga kadang-kadang. Nah, itu tadi yang mungkin itu dia masuk kelompok yang infeksi usus. Jadi memang sekali lagi perdarahan itu bisa macam-macam penyebabnya. Oleh karena itulah maka saya anjurkan sebaiknya berobat ke dokter untuk dipastikan dia masuk yang mana ini penyebab perdarahannya ini gitu. Oke, baik. Nah, dokter, ini masih ada slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya, ini masih bicara mengenai penyakit yang menyebabkan pendarahan. Ini ada kolitis ulceratif, polip usus, dan juga kanker usus besar. Ya, masih masuk ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kolitis ulceratif, ini yang saya bilang tadi, suatu peradangan non-infeksi atau IBD, IBD. Itu kasusnya juga dengan gaya hidup udah mulai meningkat juga di masyarakat. IBD ini. Bahkan saya tahu juga ada apa namanya kumpulannya nih pasien-pasien dengan autoimun ini, karena masuk autoimun nih IBD ini. Ya, ini ada kumpulannya. Kemudian polip usus yang tadi itu. Karena kalau kita bicara soal kanker kan nggak langsung gede seperti itu aja. Benar. Mestinya bisa juga mungkin dari awal dipolip dulu nih, karena perjalanannya kan seperti itu. Jadi kalau polip itu masih jinak. Nah, kalau polip ini dokter lebih gampang mengatasinya. Jadi kita bisa potong polip tersebut melalui tindakan kolonoskopi. Jadi kita masukkan alat, ya kolonoskopi itu kolon, ya dilihat, kemudian ada polipnya. Ya betul. Nanti kita masukkan apa namanya untuk polipektomi itu kayak seperti wire, seperti kawat dengan aliran listrik, tentu kita bisa langsung potong. Oke, baik. Nah, itu kan itu yang saya bilang tadi tuh, lebih awal kita menemukan pasien itu masih dalam bentuk polip, lebih gampang ngatasinnya. Baik. Tapi kalau itu udah jadi kanker, ya tadi ini kanker ya ini kanker mau nggak mau kita mesti potong itu ususnya yang ada kankernya tersebut gitu. Tapi kalau sekedar polip kita bisa potong saja polipnya begitu. Oke, baik. Nah, dokter, pembicaraan kita soal masalah pencernaan usus, pencernaan bagian bawah ini masih seru banget. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu karena usai jeda kita akan membahas mengenai pertanyaan netizen, Dok. Jadi jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Dr. Ari. Nah, Dr. Ari, ada banyak pertanyaan yang masuk ke program Ayo Sehat mengenai pencernaan ini. Tapi mungkin Dr. Ari bisa menjelaskan ya, untuk penanganan jika ada yang mengalami masalah pencernaan, juga bisa memberikan tips nih kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah tentunya agar pencernaannya ini terjaga dengan baik. Silakan dokter. Jadi tentu penanganan itu tergantung dari apa namanya diagnosis dari penyakit tersebut begitu ya. Saya bilang tadi sebagian besar kita bilang tadi nyeri-nyeri perut itu bisa yang karena ususnya sensitif. Jadi kalau kita teropong itu tidak kita temukan kelainan. Nah, biasanya tergantung dari keluhannya. Kalau dia memang sering diare karena tadi usus sensitif tadi, ya tentu dikasih obat anti diare. Kalau dia memang sembelit, ya tentu kita berikan obat untuk melunakkan fesesnya atau merangsang usus agar fesesnya keluar begitu ya. Nah, kemudian juga tentu kita karena nyeri kita berikan antispasmodik istilahnya untuk kram ususnya tersebut. Ini yang kita bilang irritable bowel syndrome atau yang usus sensitif. Tapi ini juga kita cari jangan-jangan berhubungan dengan faktor psikis. Nah, faktor psikisnya juga mesti dikendalikan. Nah, kemudian kalau ini infeksi, tadi kan infeksi bisa karena appendix tentu operasi. Kalau memang ini infeksi usus karena disentri tadi, itu biasanya kita berikan antibiotik. Nah, yang penting adalah kalau dia diare, maka dia harus mengkonsumsi obat oralit yang kita bilang gitu ya. Tujuannya itu pengganti cairan gitu ya. Itu yang umum masyarakat mesti mengetahui kalau dia diare. Nah, hal yang lain tadi perdarahan tergantung tadi kalau memang tadi ambeien penyebabnya, ambeien bisa kita berikan obat-obatan atau kita berikan suntikan langsung pada ambeiennya atau dioperasi oleh dokter misalnya begitu ya, atau diikat juga ada itu. Kalau polip tadi bagaimana ya? Tadi dia bilang polip bisa langsung dipotong. Nah, kemudian kalau memang tadi kanker ya kanker harus dioperasi, dipotong ususnya dan biasanya dilakukan kemoterapi untuk benar-benar menghilangkan mungkin ada sel-sel atau virus yang kanker, sel-sel kanker yang memang
masih ada di dalam darah dan itu bisa dihilangkan dengan kemoterapi. Nah, Baik. secara umum saya rasa you are what you eat gitu. Kamu apa yang kamu makan. Baik, ini masuk ke tips ya berarti ya, Dok, nah ya? betul tipsnya. Jadi buat masyarakat semua benar-benar harus menjaga kesehatan pencernaan kita. Usahakan tadi cukup serat, minum yang cukup, tetap bergerak begitu dan kemudian kita juga pandai-pandai memilih makanan. Prinsipnya tidak boleh berlebih-lebihan. Misalnya makan daging merah tidak boleh berlebih-lebihan. Mesti diimbangi dengan sayur-sayuran. Asam-asam, pedas-pedas juga tidak boleh berlebih-lebihan. Kita harus benar-benar bisa mengkombinasi makanan tersebut. Nah, kalau memang ada keluhan, sebaiknya segera berobat ke dokter untuk dipastikan apa penyebabnya sehingga bisa tuntas diobatin. Baik, begitu. terima kasih Dokter Ari untuk informasinya. Semoga ini berguna untuk masyarakat agar pencernaannya tetap terjaga. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Dokter Ari menemani Anda di program Ayo Sehat. Edisi kali ini tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama dengan Dokter Ari pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.